Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam. Alhamdulillah menuju bait ketiga tapi belum, baru menuju Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Ahmadul Malawi. Berkata oleh Syekh Ahmad Al-Malawi. Apa kata beliau? Walhamdulillahi samaniyatu ahrufin. Bermula alhamdulillah itu 8 huruf. Alhamdulillah lillahi ini dianggap 3 secara zahir Ustaz. Hmm. Lam lam ha gitu. Lam lam ha. 5 tambah 3 8. Hurufnya enggak dibunyinya. Kalau bunyinya kan lillah. Lamnya aja udah 3 Ustaz. Tambah alif lagi kan? Alhamdulillah gitu. Ya. Rada aneh. Nggak tahu cara ngitungnya gimana Ustaz. Alhamdulillah. Ini berarti lam lam ha kan? 3 baru 8. Kalau kita hitung lillahi. Lil. Lahi ya. 5 juga Ustaz. Ada alif lagi lillahi. Ini cara hitungnya ambil zahir aja. Ya, pada pakai kalkulator lagi ribet kan? Alif lam ha mim dal lam lam ha gitu. Ya. Itu 8 huruf. Wa abwabul jannati samaniyatu. Dan bermula pintu-pintu surga itu 8. Ini berarti berdasarkan pendapat yang menyatakan pintu surga 8. Kalau Ibnu Abbas kan surga 2 doang atau 4. Ya kan? Waliman khafa maqama rabbih jannatan kan gitu. Dan, Kata Ibnu Abbas. Orang yang takut kepada Tuhannya 2 surga. Ada tambah 2 lagi kah? Dalam kitab Bajuri juga begitu. eh, Nah, Wabwabul jannati samaniyatun dan bermula pintu-pintu surga itu 8. Faman qalaha an safa'i qalbi. Barang siapa yang mengucapkan ia akannya alhamdulillah dari kebersihan hati, ya, dari hati yang paling dalam, ikhlas. Istahaqqa samaniyata abwabil jannah. Saya berhak ya akan 8 dari pintu-pintu surga. Apa maksud berhak 8? Ay takhayyara bainahuma. Yukhayyaru bainaha, diberikan pilihan akan dia bainaha antaranya 8 pintu. hmm. Raman lahu karena memuliakan baginya. Masuk tetap satu dah. Cuma diberikan pilihan yukhayyaru. Ditawarkan pilihan akan dia di antaranya 8 pintu. Ikraman lahu karena memuliakan bagi dia. Wa inna ma yadkhulu minal babil ladzi alimallahu annahu yadkhulu minhu. Hanya saja akan masuk ia dari pintu-pintu yang telah mengetahui oleh Allah bahwa sungguhnya dia itu masuk ia darinya pintu. Masuk tetap lewat satu Buat pintu. pintu. Nah, itulah keajaiban. Bismillahirrahmanirrahim. Ah ini intah ya. Intah ya. Wa qaulun nadhimu al-qadimil awali. Bermula ucapan nadhim qadimil awali ilah hingga akhirnya itu. Qalal Halimiyu berkata oleh Syekh Halimi. Jadi Syekh Nawawi ini untuk memaknai ini mengambil pendapat Syekh Halim. Dapat Makna pendapat al-qadim, itu ya. ya. Makna al-qadim annahul mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida'at. Ibtida'un Hmm. atau ibtida'an. Bermula makna kadim itu bahwasanya kadim itu yang mewujud. Mewujud alladzi yang tidak adalah. Bagi wujudnya mewujud ibtidaun ya. Isim laisa. Hmm. Kadim mana kadim dahulu banget. Didahulu tidak didahului oleh waktu, kan? Ya, maksudnya Tidak kadim itu didahului oleh waktu. ya, tidak didahului oleh waktu, tidak didahului oleh ketiadaan. Makna kadim itu bahwasanya kadim itu mewujud. Mewujud yang tidak ada bagi wujudnya mewujud permulaan, nggak ada awalnya, nggak didahului oleh apa-apa, nggak ada kekosongan, nggak ada waktu. Wal maujudul ladzi lam yazal. Dan makna kadim itu maujud, maujud yang tidak hilang-hilang iya, yang senantiasa ada iya. Jadi ini udah ada kadim plus
Baka lagi Ustaz kah? Itu. Nggak ada permulaan bagi wujudnya dan nggak berakhir-berakhir ya lam yazal. Nggak hilang-hilang ya. Ya kan gitu? Iya. Masa belum hilang-hilang ya dari dulu. Dari dulu ada. Jadi lam yazal berarti lam masuk kepada fi'il mudhari' berfaedah madhi. Mewujud yang dari dulu sudah ada. Selamanya. Dan 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 terus berlangsung. kalau terus berlangsung nanti di bakinya, di Oh, kadimnya hanya menunjukkan ke adamul awal, tidak ada permulaan aja. Nah, wal awwalu huwa alladzi laftitaha liwujudih. Dan bermula awal itu huwa dianya awal itu alladzi yang tidak ada permulaan bagi wujudnya alladzi. iya. Nah, wal akhiru huwa alladzi laftitama liwujudih. Bermula akhir itu dianya akhir itu alladzi yang tidak ada penutupan, tidak ada akhir bagi wujudnya. Ada selamanya. Hmm. Wal baqi ad-daimul ladzi la yazulu. Bermula baqi itu ad-daim yang abadi yang tidak akan hilang-hilang ya ke depan. Ini baqi bicara ke depan, abadi selamanya. Nah, itulah dia. Diambil dari kitab Minhaj fi Syu'abil Iman dalam membahas cabang-cabang iman. Wa makna bila tahawulin ay bila tagayurin. Jadi qadimil awali bila tahawuli. Makna Tidak bila berubah. tahawuli bila tagayurin tidak berubah. Bahwa dan dianya bila tahawuli itu tafsirun lil baki. Itu penafsiran bagi baki. Kekal, tetap, nggak berubah. Ya, lianna makna tahawuli al-intiqalu min halin lain. Karena bermula makna tahawul itu berubah. Intikal berpaling dari satu keadaan ke keadaan lain. Allah nggak berubah-ubah. Masya Allah. Faidatun, ini satu faedah. Satu faedah. Fi taksimi syai' ila aksamen. Dalam membagikan sesuatu kepada beberapa bagian-bagian. Ya, dalam membagikan sesuatu kepada beberapa bagian. I'lam ketahui olehmu annal asya la arbati aksamin. Ketahui olehmu bahwa sungguh perkara-perkara itu di atas empat macam. Ada empat macam syai' ya. Empat Yang macam pertama, bagian. nah, syai'un. Syai'un ada macam-macam, ada empat macam. Syai'un la awala lahu wa la akhira lahu. Pertama syai'un, sesuatu yang tidak ada awal baginya sesuatu dan tidak ada akhir baginya sesuatu. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Zatullah. Bahwa dianya syai' ini zatullah. Zat Allah Ta'ala, wa sifatuhu dan sifatnya Allah. Ya. Wa syai'un lahu awalun wa akharu. Dan bermula yang kedua itu sesuatu yang baginya sesuatu itu ada awal dan ada akhir. Awal ada, akhir ada, yaitu bahwa dan dianya syai' yang ada awal ada akhir zatul makhlukin. Zat makhluk wa sifatuhum dan sifat makhluk. Ya. Zat makhluk dan sifat makhluk. Wa syai'un lahu awwalu wal akhiru. Itu sifat makhluk ya, Jibril. Ya. Kita ada awal, ada akhir, ada tanggal lahir, ada tanggal mati kan itu. Ada sertifikatnya lagi. Syai'un lahu laisa lahu awalun wa lahu akharun. Wa lahu akharu. Sesuatu yang tidak ada baginya sesuatu itu awal dan baginya sesuatu itu ada akhir. Nggak ada awal tapi ada akhir. Nah, awal nggak ada, akhir ada. Wahwa dianya sesuatu yang tidak ada awal tapi ada akhir. Ada munal azaliyu. Itu ketiadaan kita yang azali. Ketiadaan kita sebelum diciptakan itu nggak ada awalnya. Ketiadaannya yang nggak ada awalnya. Fayantahi, maka berakhir ianya ketiadaan. Biwujudina dengan wujudnya kita. Begitu kita diciptakan, ketiadaan yang tidak ada awal tadi jadi berakhir. Maka Nah, berakhir ianya ketiadaan dengan wujudnya. Aneh juga ini cara membaginya, Ustaz. Macam-macam. Keren juga kita ini, Ustaz.
Ya. Hmm. Wa syai'un lahu awalun wa laisa lahu akharu. Bermula yang keempat itu sesuatu yang baginya sesuatu itu ada awal dan tidak ada baginya sesuatu itu akhir. Awal ada cuma nggak ada akhir. Pada Bahwa akhir. bahwa dianya si yang keempat ini darul akhirah. Negeri akhirah ada awalnya. Akhirnya nggak ada. Abadan abadi. Ya, Hmm. kekal dengan sebab dikekalkan oleh Allah. Masya Allah. Ini tadi guru gimana ya? Wasaiun laisa lahu awalun walahu akhirun. Sesuatu yang tidak ada awalnya tetapi ada akhirnya. Hmm. Ada awal? Tidak ada akhir. Laisa lahu awalun tidak ada awal, lahu awalun. Nah, Laisa lahu awalun walahu akhirun. ya, nggak ada awal tapi ada akhir. Yaitu ketiadaan kita. Sebelum kita diciptakan, kan kita nggak ada, Ustaz. Jadi Iya. nggak ada kita itu katanya nggak ada permulaan. Ah, Ya, begitu kita diciptakan, ketiadaan kita jadi ya, berakhir, tinggal ada. ketiadaan kita berakhir jadi ada ya. Ya, Jadi yang berakhirnya itu ketiadaannya guru ya. ketiadaannya yang berakhir. Kan ada aneh, Ustaz, kan? Itu yang kata saya aneh tadi. Tapi nggak apa-apa, ya. Ini kan ceritanya iseng-iseng berhadiah. Itu pernah pernah disampaikan oleh itu guru Said Agil apa Syekh Agil Siroj. Bingung kita dengarnya, Ustaz. Ya dengar ceramah itu bingung kita. Masya Allah. Berupanya dari sini mungkin guru. Oke. Allah Akbar. Nah, ini baru kita memasuki bait selanjutnya, Ustaz. Summa salatu wassalamu sarmadan ala nabiyya khairi man qad wahada. Masya Allah. Ini mau hafal, lupa lagi mau ngafalnya Ustaz kemarin. Nah, ini udah bait ketiga empat. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Kemudian bermula sholah dan salam selama-lama, daiman. Itu ala nabi kepada nabi. Siapa nabi itu? Khairiman qad wahada. Sebaik-baik man yang sungguh mentauhidkan ia akan Allah. Kepada nabi yang sebaik-baik orang yang bertauhid ia. Jadi khairi kita badal kepada nabi boleh, kita nahan juga boleh. Wa alihi dan bermula selawat dan salam juga selama-lama kepada keluarganya nabi. Cuman di sini beliau mengartikan keluarga Nabi seluruh umat Nabi, Ustaz. Kan ada aneh juga. Kayak Iya. mengambil hak Nabi gitu. Ya, seluruh keluarga Nabi, washabi dan sahabat-sahabat Nabi, waman tabi. Artinya Waman waman tabi kan tabi'ah. seluruh umat ya waman tabi guru ya. Waman tabi'ah. Dan orang-orang yang mengikuti ia. Tabi'ah Hmm. ini fi'il madhi asalnya. Cuma ini karena darurat syair. Pada Darurat sihir. keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, waman tabi'ah. Dan orang-orang yang mengikuti ia. Sabila dinil haqi akan jalan bagi agama yang benar. Ghaira mubtadi'in, hal keadaan siman yang mengikuti jalan agama. Ghaira mubtadi, tidak melakukan bid'ah, bukan pelaku bid'ah. Nah, itu makna sepintas ya. Kita lihat syarahnya. Ay rahmatullahil makrunatu bitta'dhib. Artinya, arti as-salatu rahmatullah. Bermula rahmat Allah. Al-makrunatu rahmat yang dibarengkan, yang disertai bitta'dhimi dengan memuliakan. Mananya Allah memuliakan Nabi. Wa Hmm. tahiyyatuhul laikatu bihi, dan bermula penghormatannya Allah, penghormatan al-laiqah yang layak ianya penghormatan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kainatani, itu ada keduanya alaman dzukir, kepada siman yang telah disebutkan akan dia nyaman, yaitu Nabi, keluarga, sahabat dan man tabi. Nah, itu maknanya
Wal makna bermula makna itu anna nadhima ansha as-salata wassalamu alaihim. Bermula makna bait itu bahwa sungguh nadhim itu menginsya akan selawat dan salam. Makna menginsya, nadhim itu berselawat ia kepada mereka. Bermula makna bahwa sungguhnya nadhim itu ansya'a. Menginsya ia, membuat dia akan selawat dan salam kepada mereka. Artinya ini sepintas kelihatan kan kayak jumlah khobariyah Ustaz. Selawat Hmm, dan salam itu untuk Nabi. Kayak beliau memberitahukan. Padahal enggak. Maksud beliau memang beliau sedang berselawat. Jadi khobariyah bermakna insya'iyah. bisa. Biasanya begitu. Faka'annahu maka seolah-olahnya Nadim itu Ini qala. jadi guru, maaf ini jumlahnya jumlah khobariyah tapi mana insya gitu ya? Ya, kayak rahimahullah. Tulisannya kan kayak berita fi'il madhi. Telah Hmm. merahmati akannya oleh Allah. Maksudnya Allahumma rahamhu. Kan gitu? Ah, Nah, itu namanya jumlahnya khobariyah tapi maknanya insya'iyah. iya. Nah, begitu juga di sini. Tapi nanti tentunya banyak pembahasan panjang lebar. Boleh juga ini maksudnya jumlah insya'iyah juga boleh. Ya, ada caranya. Biasanya dalam panjang lebar di muka dima kita. Saya kita ini sepintas. Nah itu. Faka'annahu maka seolah-olah Nadim itu qala berkata oleh Nadim, atlubu minka ya Allahur rahmatal makrunata bitta'zim. Jadi beliau membaca wassalatu wassalamu maknanya seolah-olah Nadim itu berkata atlubu minka. Aku meminta dari engkau ya Allah ar-rahmah akan rahmat al-makrunata rahmat yang disertai dengan memuliakan. Wa tahiyyatal uduma. Aku meminta dari engkau ya Allah akan penghormatan yang besar uduma. Mu'annas dari a'zam. Akan penghormatan yang besar allati penghormatan allati balagat yang sampai ianya tahiyat ad-darajatal quswa akan derajat yang tinggi. Aku minta dari engkau ya Allah akan rahmat yang disertai dengan ta'zim dan akan tahiyat penghormatan yang besar yang sampai ia akan derajat yang tinggi litu'tiyaha agar engkau memberikan akannya rahmat dan tahiyat haulail madzukurin akan mereka kepada mereka yang disebutkan di atas nabi, sahabat, keluarga dan mantabing. Nah, qauluhu sarmada wassalatu wassalamu sarmada ini sambil kita hafal Ustaz. Satu hari satu bait ya. Udah Iya, tiga bait nih. iya, 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 iya. Qauluhu sarmada aida iman. Apa makna sarmada daiman selama-lama? Lama-lama. Kau taraf. Qauluhu ala nabiyyi. Qauluhu ala nabi wassalatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Ala nabiyyi bi tasdidil ya, tasdid. Minan nabuati diambil dari nabuah. Nabiyyi kalau kita baca pakai tasdid berarti mustaq dari nabuah. Apa arti nabuah? Hmm. Wahwal makanul murtafe. Dianya nabuah itu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Kenapa Nabi dinamakan dengan Nabi? Tingginya di mana kan itu, Sa? Iya. Summiyan nabiyyu bihi li'annahu marfu'ur rutbati aw rafi'u rutbata man tabi'ahu. Dinamakan akan Nabi dengannya Nabiyyi. Li'annahu karena Nabi itu marfu'ur rutbah yang tinggi derajatnya, yang diangkat derajat. Au rafi'u rutbati man tabi'ahu atau karena bahwa sungguhnya Nabi itu yang mengangkat derajat orang-orang yang mengikuti akannya Nabi. Jadi begini Ustaz. Jadi Nabi ini fa'ilun Ustaz. Fa'ilun. Kalau Hmm. fa'ilun, wazan fa'ilun kadang bermakna fa'il, kadang bermakna maf'ul. Dua kan? Bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul. Hmm. Kata beliau, Nabi di sini kita baca tasdid diambil dari nabuah, artinya tempat yang tinggi. Jadi boleh bermakna isim fa'il, boleh bermakna isim maf'ul. Kalau bermakna isim maf'ul, berarti tinggi. Mana tinggi apa? Ditinggikan. Li'annahu marfu'ur rutbah. Karena Nabi itu diangkat derajatnya. Memang Nabi ditinggikan oleh Allah kan? Sah berarti. Nabi bermakna marfu' Tinggi. si maf'ul. Atau rafi'ur rutbati man tabi'ah. Atau bermakna isim fa'il yaitu Nabi yaitu orang yang mengangkat derajat orang yang mengikutinya. Ya, bermakna isim fa'il rafi'. Nah itu. Ini pakai aplikasi Zoom. Zoom. Zoom meeting. Dah.
Au bil hamzi. Ya, bil hamzi kita atah kepada bitasdidil ya'i alan nabi'i kita baca. Alan nabi'i pakai hamzah. Kalau kita baca alan nabi'i minan naba'i berarti dimustaq dari naba. Bitahrikil ba'i dengan mengharokatkan ba naba. Apa arti naba? Wahwal khobaru. Dianya naba itu khobar. Berarti nabi ini yang memberi khobar bermakna isim fa'il atau yang diberi khobar bermakna isim maf'ul. Boleh dua juga. Ya. Bil hamdi dengan hamzah diambil dari minan nabai bitahrikil ba'i dengan mengharokatkan ba. Wahwal khobaru. Dianya naba itu maknanya berita. Anin nabail azim. Amma Hmm. yatasaalun. Tentang apa mereka bertanya anin nabail azim tentang berita yang besar. Ya. Kenapa Nabi dinamakan Nabi kalau diambil dari kata naba? Li'annahu mukhbaron. Karena sesungguhnya Nabi itu mukhbar. Seseorang yang diberitakan. Jadi jauh sebelum Nabi lahir sudah diberitakan dalam kitab-kitab Hmm. sebelumnya kan? Kayak dalam Ya. surat As-Saffah itu. Ya'ti mimba andismuhu Ahmad misalnya. Hmm. Jadi diberitahukan. Nah, itu bermakna isim maf'ul. Au mukhbirun anillahi ta'ala. Atau karena sesungguhnya Kalau Nabi asofa itu itu maksudnya dulu di asofa itu yati itu berarti sesuatu yang berkan yang akan datang berarti ya? ya, ya'ti, ya akan datang sesudahku kata Nabi Isa kan? Namanya Hmm. Ahmad. Nah, itu. Ahmad namanya Ahmad. Ya. Hmm. Nah, itu. Atau mukhbirun. Atau karena sesungguhnya Nabi itu mukhbir yang memberitahukan informasi dari Allah Ta'ala. Jadi Nabi bermakna mukhbir, pemberitahuan. Nabi mengambil risalah dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia kan? Sah. Jadi dua-duanya benar. Fahuwa ala kilaihima, maka bermula dianya kata Nabi di atas tiap-tiap keduanya. Tiap keduanya baik kita baca nabiyi atau nabii itu fa'ilun bimakna fa'ilin atau maf'ulin. Itu tetap wazan fa'il, bisa bermakna isim fa'il, bisa juga bermakna isim maf'ul. Apa sih Bapak? Nah, itu. Itu sering begitu sana. Selalu wazan fa'il itu bermakna jarih, bermakna majruh, katil bermakna maktul. Cuma kadang-kadang tetap bermakna fa'il kayak mariyatun, tetap orang yang sakit, bukan yang disakitkan ya. Ya. Wa abbaran nadhimu bin nabiyyi wa lam yu'abbir bir rasuli isyaratan ila annahu yastahiqu sholata wassalama biwasfin nubuwah. Mengibaratkan oleh nazim dengan nabi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi. Mengibaratkan oleh nazim dengan nabi walam yu'abbir. Dan tidak mengibarat oleh nazim bir rasul. Kenapa nggak pakai rasul dalam nazam akidatul awam? Hmm. Isyaratan. Eh, Karena mengisyarahkan ila annahu kepada bahwa sungguhnya nabi itu yastahiqus salata, berhak oleh Nabi akan sholat dan salam biwasfin nubuah dengan sifat kenabian. Beliau sebagai Nabi pun sudah berhak dapat sholat dan salam, apalagi sebagai Rasul. Nah gitu. eh, Rasul lebih istimewa dari Nabi. Tapi kalau seandainya beliau menyatakan wassalatu wassalamu ala Rasul, Nabi kan nggak kebagian, Ustaz. hmm. Nah itu. Jadi karena mengisyarah kepada sesungguhnya Nabi itu yastahiku berhak oleh Nabi akan sholat dan salam biwasfin nubuah dengan sifat kenabian. Biwasfi maknanya bittisafihi bin nubuah dengan sebab Nabi bersifat dengan kenabian. Kama yastahiquhuma biwasfir risalah. Sebagaimana berhak ianya Nabi akan keduanya sholat dan salam biwasfir risalah dengan sifat risalah dengan Nabi bersifat dengan Rasul. Nah, itu alasan pertama. Ya. Alasan kedua, wa muwafaqatan liqaulihi ta'ala karena mengikuti bagi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan Hmm. innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya, 'alan nabi. Nah, Eh, makanya wassalatu wassalamu sarmada 'alan nabi. Ya, bukan wassalatu wassalamu ala rasul rasulul rasul. enggak, jadi 'alan nabi ya, karena dalam ayat Allah malaikat berselawat kepada nabi. Ini enggak ada di YouTube. Nah, itu Ustaz. Ini saya apa namanya Ustaz Rafi
saya senter ke TikTok. Siapa tahu ada yang nyimak kan, biar dapat faedah. Ini Iya, soalnya nggak kita upload di YouTube. Di YouTube nggak ada ini. iya. Wa qauluhu khairiman qad wahada. Bermula ucapannya Nazim. Mangkot dua. Iya, Masya Allah. Sebentar. Dan bermula ucapan Nazim khairiman qad wahada. Sebaik-baik orang yang bertauhid ia. Bil jari itu dengan jar. Badalun minan nabiyyi. Itu badal dari nabiyyi. Jadi salatu wassalamu ala nabiyyi. Khairi. Ya kan? Man qad wahada. Badal. Kita baca dengan jar itu badal dari nabiyyi. Au sifatun lahu atau sifat baginya nabi. Boleh juga. Nabi yang. Sebaik-baik orang yang bertauhid ia. Wa yajudun nasbu ala annahu maf'ulun li fi'lin mahdhufin. Dan bolehlah oleh nasab, nasab khairun ini, khaira kita baca. Bolehlah Hmm. oleh nasab ala annahu kepada bosungnya khair itu maf'ulun li fi'lin mahdhuf, maf'ul bagi fi'il yang mahdhuf. Ini namanya na'at maktung Ustaz. Jadi na'at kalau sudah maklum itu boleh dipotong, nggak ngikuti man'ut ya. Kita Hmm. nasabkan. Wa takdiru bermula takdir itu amdahu au a'ni. Selawat dan salam kepada Nabi. Aku memuji akan sebaik-baik siman yang bertauhid ia atau ani aku bermaksud khairaman sebaik-baik man yang bertauhid ia Hmm. boleh hamdahu atau ani wa yajudur raf'u ala annahu khabarun li mubtada'i mahdhufin dan bolehlah oleh rafa boleh kita rafa khairun ala annahu kepada sesungguhnya khairun itu khabar bagi mubtada mahdhuf jadi huwa khairuman kita rafakan wa takdiru bermula takdir itu huwa dianya nabi itu khairuman. Wahada wal aula. Bermula ini kita rofa, kita jadikan khobar. Wa aula. Dianya ini itu lebih utama min jihati ta'zim dari segi memuliakan. Rofa Ustaz. Jadi rofa Hmm. itu kan tinggi Ustaz kan? Jadi kita Iya. tinggikan. Nah, Masya Allah dari segi lugawi aja ada Ustaz. Nah, kemudian liyakunal ismu syarifu marfu'an wa umdatan. Supaya adalah isim syarif. Mana isim syarif? Khairu tadi. Nama Nabi Iya. supaya adalah isim syarif itu marfu jadi khobar wa umdatan jadi umdah mana umdah kan pokok khabar itu nggak boleh dibuang kan Iya. kalau Iya. maf'ul boleh nggak ada nah, apalagi ya nah, Insya Allah itu alasan di segi nahunya kama anna madlulahu marfu'ur rutbati wa umdatul khalqi sebagaimana bahwa sungguh madlulnya madlul makna makna dari khair itu di segi lafat kita rofa karena biar menunjukkan kepada tinggi sebagaimana bahwa sungguh madlulnya khair makna khair juga marfu'ur rutbah tinggi derajat wa umdatul khalqi dan menjadi pegangan makhluk. Nah, namanya juga sayyidul awalin wal akhirin. Nah, wal makna dan bermula makna bait itu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu jami'il muwahhidin. Bermula makna itu bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa dianya Nabi itu afdalu itu yang paling utama jami'il muwahhidin dari semua ahli-ahli tauhid. Nah, kenapa? Ini emang Syekh Nawawi Banten luar biasa, Ustaz. Alasannya. Saya ini baru membaca kitab ini ya. Jadi Iya. tahlil Iya. beliau belum pernah saya dengar ini tahlilnya. Alasannya kenapa Nabi itu afdal, lebih utama dari semua ahli tauhid. Di Anahu, karena bahwa sungguh hal dan syaat. Lama syakka Sayyiduna Jibrilu wa Mikailu. Manakala membelah oleh Sayyiduna Jibril dan Sayyiduna Mikail sadrahu akan dadanya Nabi. Karena ada. Aisyarifa akan dada Nabi yang mulia. Kapan malaikat Jibril dan Mikail membelah dada Nabi? Inda Halimata di sisi Halimah di kampung Halimatus Sa'diyah. Ba'daan fasalathu minar ridha sesudah bahwa menceraikan ianya Halimah akannya Nabi dari ridha. Nah, sesudah dicerai dari susuan kemudian ketika itu dalam riwayat kan Nabi umur 4 tahun misalnya Di itu
Dibelah dadanya, di, dibelek dadanya. dioperasi. Ya, dioperasi. Ya ini. Karena sungguh hal dan sya'an manakala membelah oleh Jibril dan Mikail akan dadanya Nabi yang mulia di sisi Halimah sesudah bahwa menceraikan ianya Bunda Halimah akannya Nabi dari Ridha ya tabaronis ya mengukur atau menghitung oleh keduanya Jibril dan Mikail akan kelebihannya Nabi wa syarafahu dan kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung wa qasahu dan mengukur. Nah, ini kan saya baru dengar nih, mengukur oleh keduanya, malaikat Jibril, Mikail, akannya kelebihan Nabi, bifadlihi dengan kelebihan lainnya Nabi. Masih sempat malaikat Jibril mengukur kan? Farajaha, maka lebih kuat ia kelebihan Nabi, wazada dan lebih ianya kelebihan Nabi, bi alfin min ummatihi dengan 1.000 dari umatnya Nabi, zawil fadli wa syaraf dari umat yang memiliki kelebihan dan kemuliaan. Sebenarnya kalau Nabi dibanding sama umat kan nggak ada apa-apanya, Ustaz. Ini malah ada angka 1.000 gitu kan. Bahkan menurut kita bahkan nggak bisa dibanding apa 1.000 2.000. Dengan Nabi yang lain aja Nabi memang afdalul makhlukin, afdalul ibad, afdal segalanya. Nah ini satu kata beliau ada hadisnya ini. Jadi mengukur oleh malaikat Jibril dan Mikail akannya kelebihan Nabi dengan kelebihan selainnya Nabi, farajaha. Maka kuat ianya kelebihannya Nabi wazada dan lebih ia dengan 1.000 dari umatnya Nabi dawil fadli. Umat yang memiliki kelebihan dan kemuliaan. Ini katanya asyara ilal hadis alladzi akhrajul hakim. Mengisyarah oleh musannaf oleh Syekh Nawawi kepada hadis yang meriwayatkan mengeluarkan akannya hadis oleh Hakim dan oleh Syekh Ad-Darimi dan oleh Imam Ahmad dan Tobrani dalam Kabir. Cuma nggak disebutkan bunyi hadisnya di sini. Famin ummatihi baqiyatu. Maka sebahagian dari umatnya Nabi itu baqiyatul anbiya wal mursalin. Oh, masuk ini Ustaz. Hmm. Jadi Nabi lebih 1.000 dibanding umatnya yang memiliki kelebihan dan kemuliaan. Jadi umat-umat Nabi yang diantaranya ada Nabi juga. Nabi yang masih hidup maksudnya. Kan jadi umat Nabi Ustaz kan? Ya Nabi Isa Iya. katanya. Nah itu. Nah itu. Famin ummatihi maka sebahagian dari umatnya Nabi itu baqiyatul anbiya, itu ketinggalan para nabi dan para rasul. Ada yang masih menjadi umat Nabi, yaitu nabi dan rasul. Nah, Masya Allah, baru dengar ini. Seperti Nabi Isa maksudnya, Nabi Khadir kan? Dan Nabi Ilyas. Menurut pendapat yang menyatakan Nabi Ilyas kan rasul, masih hidup. Berarti beliau jadi umat Nabi. Iya. Nah itu. Waliza qala Muhammadul Busairi karena ini Nabi afdalul makhlukat tadi qala Muhammadunil Busairi berkatalah oleh Muhammad Al Busairi fil Burdah dalam kasidah Burdah. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqan nabiyyin mengatasi ianya Nabi Muhammad akan seluruh para nabi. Faqa yafuku berada di atas apa namanya? Meninggi ianya Nabi akan semua para nabi fi khalqin dalam bentuk tubuh wa fi khuluqi dan dalam akhlak. Walam yudanuhu dan tidak mendekati oleh mereka para nabi akannya Nabi Muhammad alaihissalam. Fi ilmi tidak mendekati mereka akannya Nabi dalam ilmu wala karamen tidak pula dalam kemuliaan. Ya Nabi nggak bisa dibandingkan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisut. Barulah seluruh mereka para nabi yang lain itu multamisut, itu mengambil dari Rasulullah gharafan nisbah secedu minal Multamisin bahari apa dan guru? Mengambil. mengambil iltamasa multamis. Nih, Ya, iltamis. hmm, ya, tunggu. Bermula seluruh mereka dari Rasulullah itu mengambil nisbah seceduk ya, apa namanya segayung, seceduk Iya, minal bahari betul. dari laut, au rashfan atau setetes, minat diami dari air hujan. Ya, begitu artinya Ustaz Fikras. Hmm. Ustaz Fikri ini hadir nih. Unggul. Ya, terima kasih. Wal makna bermula makna annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhalan nabiyyin.
Lebih ianya Nabi akan para nabi, wa ghalabahum, memenangi ianya Nabi akan mereka, fi suratihi, dalam surahnya Nabi, dalam bentuknya Nabi. Surah apa namanya? Gambarnya Nabi. Wa Tampan, syak, tampannya, tampang ya, pawangnya. itu dah. Dalam tampangnya Nabi, wa syaklihi, dalam bentuknya Nabi kan, walau nihi, dalam warnanya Nabi, wa fi khisalihil hamidati, dan dalam sifat-sifatnya Nabi yang terpuji. Kal ilmi, seperti ilmu, wal hayai, malu, pemalu, wal judi, kedermawanan, wasyufqati, atau wasyafaqati, kasih sayang, wal hilmi, kesabaran, wal adli, keadilan, wal ifati, dan terjaga diri. Nabi lebih dalam sifat ini. Walam yuqaribuhu fi dzalika kullihi, dan tidak mendekati oleh mereka akannya Nabi fi dzalika kullih, dalam ini semua. Eh, Masya Allah. Luar biasa guru ya. Ya, itu satu. Enak banget ini. Gurih, gurih banget ya. Wa kulluhum akhidun min Rasulillah, bermula seluruh mereka para nabi itu akhidun, yang mengambil dari Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi Allah wasallam, mughtarifan. Hal keadaan setiap mereka itu mughtarifan, yang mencedu, minal bahri, dari laut. Jadi perbandingan nabi lain dengan nabi kita kayak seceduk air dengan lautan, Ustaz. Insya Allah. Au masan, ya. Masan apa? Setetes. Minal Ya matorid Allah. daim, dari hujan yang terus menerus. Nah, ya, aqidatul awam. Nah, itu. Jadi laut yang dimaksud di sini ilmu Nabi. Wal muradu minal bahri wal matari huna ilmuhu. Bermula murad yang dimaksud dari lautan dan hujan di sini yaitu ilmu, ilmunya Nabi, wahilmuhu, dan kesabarannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qauluhu wa alihi wa sahbihi ilah. Nah, ucapan nazim, bermula ucapan nazim wa alihi wa sahbihi ilah, hingga akhirnya itu al muradu. Bermula yang dimaksud dengan al huna di sini maknanya fi maqamid doa, dalam makam doa itu jami'ul mukminin, semua orang yang beriman. Nah, ini kalau kita baca syarah lain ada yang menyatakan ini melanggar hak Nabi, Ustaz. Hak keluarga Nabi selalu dimasuki orang lain. Padahal kan bisa diantah ini Ustaz wasahbihi kan. Waban tabi ya, kenapa lam al ini menyempitkan hak keluarga Nabi? Ada sebagian syarah saya baca seperti itu. Mestinya al Nabi umum, khusus saja keluarga Nabi, kerabat-kerabat Nabi. Nanti yang Hmm. nggak masuk dalam kerabat ada sahbihi, yang nggak masuk dalam sahabi ada tabi, ada keluarga, ada pengikut kan? Tapi kita harus biasanya gimana guru? Ini menurut Syekh Nawawi ya begitu. Kata beliau ini dalam al ini masuk jami'ul mukminin, semua orang yang beriman. Tapi nggak apa-apa, dalam makam doa memang ada pendapat seperti itu. Cuma kata saya tadi ada juga sebahagian syarah menyatakan jangan dimasukin, kan ada khusus masing-masing. Nah, itu. Ya. Apalagi ada hadis menyatakan kan, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, qul Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad, kayak dalam selawat Ibrahimiyah kan. Mestinya Iya. keluarga itu khusus saja, jangan mengambil hak keluarga Nabi. Ya. Tapi tentunya semua punya alasan. Jadi beliau Syekh Nawawi ini kelihatannya mengamalkan alun Nabi ya atba'uhum, keluarga Nabi katanya pengikut mereka kan. Itu nggak apa-apa Ustaz, kita ikuti di sini. Formula yang dimaksud dengan al di sini yaitu jami'ul mukminin, semua orang yang beriman. Wa Iya. minhum, dan di antara mereka itu al anbiya, itu para nabi, wa umamuhum, dan umat-umat mereka. Ya. Wa bi ashabihi, dan bermula yang dimaksud dengan sahabatnya Nabi itu alladzina najtama'u bihi, orang-orang yang bertemu mereka dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah, bertemu sesudah kerasulan, mukminin, hal keadaan mereka yang bertemu dengan Nabi itu yang beriman dengan Nabi walau qoblal amri, walau sebelum perintah dengan dakwah. Sesudah Nabi menjadi Nabi, belum perintah dakwah terang-terangan maksudnya. Ada yang bertemu dengan Nabi tetap dianggap sahabat selama mereka beriman. Walau bertemu itu qoblal amri, sebelum perintah dengan dakwah. Kapan bertemu? Fi hali hayatihi, pada ketika hidupnya Nabi. Iya. Fil ardi, dan ketemunya harus di bumi, jangan di langit.
Kalau di langit nanti Nabi Ibrahim juga sahabat Nabi, Nabi Adam juga sahabat Nabi kan gitu Ustaz. Iya, iya, iya. Pernah ketemu dalam Isra Mi'raj. Nah, jadi Iya. disyaratkan ketemu ketika hidup dan di bumi. Walau fi dzulmatin, sekalipun ada ianya pertemuan itu dalam kegelapan. Au kanu umyan, atau sekalipun adalah mereka yang bertemu dengan Nabi itu tidak bisa melihat. Wa illam yash'uru bihi, dan sekalipun mereka tidak bisa merasakan dengannya bertemu Nabi, nggak sadar. Eh, ini terlalu luas makna sahabat Ustaz. Karena ini jadi kalau ulama usul lebih keren Ustaz. Jadi yang namanya sahabat itu orang yang bertemu Nabi, beriman dengan Nabi dan lama bersama Nabi. Itu Bukan kan hanya yang kita pahami itu guru ya. itu secara uruf Ustaz. Ini kalau kenapa ulama hadis definisi sahabat beda? Cuma beliau pengen menunjukkan tentang apakah hadis itu mutasil, marfu dan segala macam kan? Jadi tidak berarti semua fadilah itu sebut kepada orang yang hanya sekejap melihat Nabi, disamakan fadilahnya dengan orang yang tinggal bersama Nabi 20 tahun misalkan. Tentunya berbeda. Dari sisi fadilah. Ya, bahkan ulama usul menyatakan baru disebut. Misalkan gini Ustaz, orang bertanya kepada kita, siapa sih sahabat-sahabatmu? Masa semua orang yang kita temui di terminal kita bilang sahabat kita kan nggak masuk? Iya, Yang kita sebut sahabat kita, orang yang kita pernah ngopi bareng, ngaji bareng, kan gitu Ustaz. iya, iya, iya. Kalau untuk kita secara uruf, ini secara uruf. Jadi kalau orang yang kita lihat sepintas, bahkan kita nggak melihat dia, dia lihat kita. Ini kalau kita tapi bukan Nabi kan. Udah disebut sahabat mah satu bumi sahabat kita semua Ustaz. Jadi dalam definisi para sahabat dalam usul fik itu lebih ketat. Ini definisi menurut ulama hadis, nggak apa-apa. Ya, biar banyak sahabat Nabi ya ini. Walau fil dulmatin, sekalipun ada ianya pertemuan dalam kegelapan, au kanu umyan, atau sekalipun adalah mereka itu umyan, tidak bisa melihat. Wa illam yash'uru bihi, sekalipun mereka tidak bisa merasakan dengannya pertemuan. Nggak tahu kalau ada Nabi di sampingnya. Au kanu ghaira mumayyidin, ataupun sekalipun adalah mereka itu tidak mumayyid, masih kecil bayi. Bayi Masih yang kecil. digendong Nabi, ya itu namanya sahabat kan? Sahabat kecil. Au marin, sekalipun adalah mereka itu yang lewat saja berpapasan dengan Nabi. Nah, ini Hmm. Syekh Nawawi ini terlalu umum ini luar biasa ini. Au naimin, sekalipun ada mereka itu yang tidur. Tidur. Nah, Tidur. ya. Au lam yajtami'u bihi, atau mereka tidak bertemu dengannya Nabi, lakin ra'aun nabiya. Tetapi melihat oleh mereka akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertemu tapi melihat Nabi dari jauh. Nah, kan? Kelihatan. Udah sahabat tuh. Aura ahumun nabi, atau melihat akan mereka oleh Nabi. Mereka tidak melihat Nabi, sahabat juga. Tapi tentunya ya nggak apa-apa sahabat. Tapi sahabat itu kan kita harus mengenal Ustaz. Sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada muhajirin, ada ansar, ada sahabat Baiatur Ridwan misalkan kan. Ada sahabat Hudaybiyah. Kan beda-beda itu. Ada At-Tulaka, orang yang masuk Islam paling terakhir banget. Hmm. Nah, Tulaka Makanya Mekah yang sahabat yang utama apa? Sahabat utama seperti Abu Bakar Umar Utsman. ya itu asabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, itu masuk muhajirin ansar kan. Itu Iya. istimewa dalam ayat. Tapi ada nanti At-Tulaka, ada nanti Tulaka Sakif. Jadi sahabat-sahabat Sakif yang dibebaskan, yang mestinya dihukum oleh Nabi tapi dibebaskan. Ada utusan-utusan, ada Arabi yang datang belakangan kan. Ketemu Nabi sebentar kemudian langsung pergi misalkan. Nggak ketemu-ketemu lagi. Kan ada sahabat yang selalu bersama Nabi kan. Nah, jadi tentunya para ulama membedakan. Nggak sama lah. Tapi intinya Orang, yang beriman kepada Nabi guru ya. ya, memang kepada Kalau Nabi. bertemu aja kan Abu Jahal kan bertemu. Ya, makanya syaratnya ketat nih panjang kan. Nah, nah itu. Nah itu Ustaz. Walau walau ma'a bu'dil musafati. Nah, atau melihat akan mereka oleh Nabi walau bersama bersama jauhnya jarak. Ya, 1 kilometer misalkan. Yang penting masih kelihatan. Selama kita atau orang ketika itu bisa melihat Nabi, walaupun Nabi tidak melihatnya atau sebaliknya Nabi melihatnya dia nggak melihat Nabi, tetap sahabat. Walau ma'a bu'dil musafah, walau bersama jauhnya jarak, walau sa'atan wahidatan,
Walau ada ianya pertemuan atau melihat tadi itu sesaat saja. Nah, jadi sangat umum sekali kan? Nggak apa-apa Ustaz. Barokah. Khairul kuruni qarni ya. Iya. Nah itu. Nah ini beliau memasukkan. Wa yadkhulu fi sahabi ibnu ummi maktum wa nahwuhu minal umyan. Dan masuk dalam kategori sahabat oleh ibnu ummi maktum dan seumpamanya beliau minal umyan dari orang-orang yang tidak bisa melihat. Ini umyan ini dari A'ma itu ya. Ya, ya. Ntar ya. Orang yang tidak bisa melihat tetap masuk. Ibnu ummi maktum. Wa kuniyat ummuhu bihi dan dikunyahkan akan ibunda beliau dengannya Ummi Maktum. Dengannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi gini. Jadi nama beliau Ibnu Ummi Maktum. Ibu beliau juga Ummu Ibni Ummi Maktum. Gimana? Ibnu Umi Maktum. Nah, kalau kunyah maknya ini kan kunyah kita baca nih. Ummu, Dikunyahkan akan mak ummu, beliau. ummuhu. Maktum. Ummu Maktum. Gimana? Ya, Ya, Ibnu Umi Maktum. ya. Ummuhu Ummu bihi Maktum. Ummu Maktum berarti. Dan dikunyahkan akan ibunya dengannya Maktum juga kan? wa kunyat ummuhum Nah, bihi. ya. Kembali ke Maktum aja. Iya. Ya, jadi beliau bernama kunyahnya Ibnu Umi Maktum. Dikunyahkan akan maknya dengannya Maktum. Kenapa likat mi basarihi? Karena tertutup matanya. Nggak bisa melihat. Nah, nah itu. Mudah-mudahan begitu Ustaz. Kita Aqidatul Awam. Syekh Marzuki. Wasmuhu Abdullah. Bermula namanya beliau itu Abdullah. Ahadul muazzinina lahu. Salah seorang. Bermula nama beliau itu Abdullah. Dianya Iya. beliau itu ahadu, salah satu dari muazzin. Baginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yadkhulu Isa wal Khadiru dan masuklah oleh Nabi Isa dan Khadir wa Ilyasu dan oleh Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam. Masuk ke dalam sahabat ya. Sahabat. Nah, Nabi Isa sahabat Nabi, Nabi Khadir sahabat, insyaallah. Wa tadkhulul malaikatul ladzina jitama'u bihi dan masuklah oleh malaikat-malaikat yang bertemu mereka malaikat dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma fil sholli ardi di sallam. bumi ya, malaikat yang ketemu Nabi di bumi namanya sahabat Nabi. Insyaallah Yang luar kita biasa. yang dikenal kan apa malaikat Jibril ya, sahabat Nabi. Ya, jadi Nabi itu bukan kaleng-kaleng, Ustaz. Sahabatnya dari kalangan malaikat, dari kalangan Masya Allah. biasa kan. Namanya juga afdalul makhlukin. Eh, Guru maaf ini apa tadi Abdullah bin Umi Maktum ini namanya benar Abdullah ya? Itulah. Kan suka ini kan terkenal cerita beliau ini kan apa sangat terkenal beliau ini. Ya. Rajin sholat jamaah, Ustaz. Iya, sabar ya Wahyu saja jamaah. Nggak mau jamaah, minta izin, nggak akan dikasih izin kelonggaran, Ustaz. Hal sami tanida. Fa'isa alaihi salatu wasalam akhirus sahabati minal basyarid zahirin. Maka bermula Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu akhir sahabat dari golongan manusia, sahabat yang zahir ya. Sahabat yang kelihatan ya. Yang paling terakhir ya Nabi Isa ini. Iya. Fa'ammal malaikatu fabaquna ilan nafkhah. Adapun bermula malaikat maka tetaplah mereka hingga tiupan sangkakala masih jadi Hmm. sahabat Nabi. Wal khadiru yamutu inda raf'il Quran dan bermula Nabi Khadir itu meninggal ianya beliau akan meninggal ianya beliau ketika diangkat Quran di akhir zaman mau kiamat. Wakila balmata dikatakan orang bahkan beliau telah meninggal dari sekarang. Ada pendapat yang menyatakan beliau sudah meninggal juga. Khilaf. Ya. Walhasil bermula kesimpulan itu annal Khadira wa Ilyasa hayyani alal mu'tamad. Bermula kesimpulan bahwa sungguh Nabi Khadir khilaf juga. Ada Iya. yang bilang Nabi, ada yang bukan. Bahwa sungguh Khadir dan Ilyas itu hidup keduanya di atas pendapat mu'tamad.
Lakinnal Ilyasa rasulun binasil Quran. Tetapi Ilyas itu rasul alaihi wassalatu wassalam dengan nas Quran. Ilyas ini rasul menurut Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sungguhnya Nabi Ilyas atau Ilyas itu bagian dari para rasul kan? Rasul. Nah. Wa ammal khadiru faqila huwa waliyun. Adapun Khadir, maka dikatakan orang dianya Khadir itu wali. Waqila nabiyun, ada yang bilang nabi. Waqila rasulun, ada yang bilang rasul. Kalau ulama sufi bilang Khadir wali. Iya. Banyak yang Akhirul ketemu. umuri awsatuha. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang rasul. Wa khairul umuri awsaduha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahannya perkara. Nah, berarti nabi Nabi. ya saya. Nabi. Masya Allah. Ini, patuh. Waqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar, sungguh telah menyebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Isobah adillatan, adillata qauli-qaulin akan dalil dari tiap-tiap pendapat. Tandurhu, lihat olehmu ke sana kan? Nah, Nah, jadi di itu. sana kita lihat. Ini syair ini nggak saya baca. Syair Imam Sayuti. Ada kitab Kawakib ya? Kawakib apa? Oqibus Sateng, Hmm? bintang yang bercahaya. Ini kita Imam Sayuti, kitab syair. Kan ada kitab apa? Kawakib Duriyah apa tuh? Kitab apa ya? Itu kitab nahu Ustaz. Nah, oh ya. Nah, nah, dah ini tambih dikit. Sebentar udah mau sejam Ustaz. Tambihun, Ya, ya. tambih. Fil kalami anil Khadiri alaihissalam. Ini satu tambih dalam berbicara kepada Khadir tentang Khadir alaihissalam. Al Khadiru bi fathil khail mu'jamah. Khadir kita baca dengan fathah kha mu'jamah. Kha. Kok. Wa kasrid dadil mu'jamah dan dengan kasrah dad yang bertitik. Khadir. Wa yajudu iskanud dadi dan bolehlah oleh mensukunkan dad bersama kasrah kha dan wa fathiyah atau fathahnya kha. Jadi Qadri. Khadir, Khadir boleh, Khadru boleh, Khidru juga boleh. Hmm. Ya. Wa innamal khidru hijau artinya subur, subur. Hmm. Khadra kan sayur mayur Ustaz. Ya, Qadra. Wa innama luqiba biha hanya dilakapkan, digelari akan beliau dengannya Khadir. Li'annahu jalasa ala farwatin bayda'a. Karena Hmm. sungguhnya beliau itu duduk ia di atas farwah, di atas bumi yang putih, bumi gersang. Hmm. Faizan maka tiba-tiba hia tahtazu. Dianya farwah, dianya bumi itu tahtazu bergetar ya. Min khalfi dari belakangnya Nabi Khadir. Hal keadaan bumi itu khatura yang subur. Subur tumbuh-rumput ya. Insya Allah. Ini cerita, tapi beliau nggak membawakan dalilnya kan. Dari mana asalnya. Wal farwatu wajuhul ardi. Farwah itu permukaan bumi. Bayda putih kering. Wa kunyatuhu Abul Abbas dan bermula kunyah beliau itu Abul Abbas. Wasmuhu Balia. Bermula nama beliau itu Balia. Hmm. Bimuwahadatin maftuhatin. Dengan titik satu yang fathah ba. Wala men sakinatin. Dan dengan lam yang sukun bal. Wa musannatin Bal. tahtiyatin. Dan dengan musanna. Titik dua yang di bawah. Balia. Balian. Ya. Balia benu Malkan. Ibnu Malkan. Bifathil mim. Fathah mim. Waskanil lam. Sukun lam mal. Wabil kafi pakai kaf. Balia ibnu Malkan. Balkan. Hmm. Berarti Balia Wasumi'a bil Malkan gitu ya? ya Balia bin Malkan dihafal Ustaz ini masuk surga insyaallah. Hmm. Ya, wasumiya min ba'dil arifin. Didengar dari sebahagian para arifin man arafasmahu wasma abihi. Barang siapa yang kenal ia akan namanya Nabi Khadir, wasma abihi dan nama bapaknya, wa kunyatahu dan kunyahnya, wa laqabahu dan laqabnya, dakhalal jannah. Bisa masuk ia ke dalam surga. Jadi Namanya. gimana nyebutnya Khidir bin mana Jadi nih? yang penting kita tahu walaupun nggak kita susun. Balia ibnu Malkan, ya kan? Balia Iya. namanya ibnu Malkan, bapak beliau kunyahnya Abul Abbas, lakabnya Khadir. Masya Allah, Hmm. Allahumma adkhilnal jannah ya Amin. rabbal alamin. Wahwa yata'abbadu bi syariati nabiyina. Dia beliau itu yata'abbadu beribadah oleh beliau bi syariati nabiyina dengan syariat nabi kita. Miyaumin Hmm. ba'asahullah. Mulai dari hari mengutus akan beliau oleh Allah Ta'ala.
Oh, ini kembali ke Nabi ya. Beliau beribadah dengan syariat Nabi kita mulai dari hari yang mengutus akannya Nabi oleh Allah. Mulai Nabi diutus oleh Allah, Nabi Khadir udah ngikut syariat Nabi. Sebelumnya ngikut syariat Nabi sebelumnya. Nah, atau mungkin beliau punya syariat sendiri Ustaz. Karena dalam surat Kahfi kan syariat beliau beda dengan syariat Nabi Musa. Ya apa kan ini sahabat Nabi bukan sahabat Nabi Musa ya kan gurunya Nabi Musa ya. Ya, guru. Ah, bolehlah kita sebut guru. Masya Allah. Kalau guru Musa. Wal muradu bit tabi'in fi qaulin nadhim dan bermula yang dimaksud dengan tabi'in dalam ucapan nadhim wa man tabi itu jami'u man ata. Itu semua orang yang datang ya ba'da sahabat sesudah para sahabat minal mu'minin dari orang-orang yang beriman illa yaumil jaza hingga hari balasan, hari kiamat. Semua masuk. Semoga kita masuk juga dalam doa musanna kan? Hmm. Qauluhu bermula ucapannya nadhim sabila dinil haqqi. Sabila dinil haqi. Oke. Qalal Fayumiyu. Berkata oleh Syekh Fayumiyu. Fil Misbah dalam kitab Al-Misbah. Apa kata Masa. beliau? Wasabilut tariq. Sabil itu maknanya tariq, jalan. Wa yuzakkaru wa yu'annasu. Ditazkirkan akannya sabil dan dita'aniskan ya. Jadi boleh tazkir, boleh ta'anis. Panis. Nah. Qala Ibnu Sikit. Berkata oleh Ibnu Sikit. Ya. Ini kita dengar cerita Ibnu Sikit ngeri Ustaz. Beliau mengajarkan anak raja. Raja Bani Umayyah lupa namanya kan. Itu sikit. Iya. Pada masa Bani Umayyah. Kemudian ditanya, lebih mulia mana anak saya apa cucu Nabi Hasan Hussein? Ya kan? Beliau menjawab, memang nggak bisa dibandingkan dengan debu di telapak kaki Husain aja lebih mulia debu itu daripada anakmu itu raja-raja jahat. Akhirnya mulut beliau dibelah, disobek, lidah beliau dikeluarkan dari lehernya. Ini. Kita baca cerita dalam kitab Tawakan. Begitu kejam raja-raja dulu. Ada yang bilang dilempar dari lantai berapa gitu. Ibnu Sikit, ahli lughat. Nah, wa jam'ul muannasi subul. Bermula jamak dari muannas itu subul. Kalau sabil maksudnya muannas, berarti jamaknya subul katanya. Kama qalu sebagaimana mereka mengatakan unuk. Wa jam'ul muzakkari subul. Enggak pakai waw, bermula jamak dari muzakkar itu subul. Tapi guru itu kalau lafaznya ini sambil berzakar ya. Ya, tapi kan ada yang lafaz muzakkar tapi domernya kembali ke muannas kayak ayadun, ainon kan. Karena kan kalau itu pasangan kan. Kalau ya dunia apa ini berpasangan. Kalau sabil, Nah, nah, itu nggak perlu pasangan, berarti memang ketentuan secara bahasa sabil iya bisa iya. dianggap muannas, bisa dianggap muzakkar kan. Iya. Nggak apa-apa. Nah. Subuladdin. Subuladdin. Apa mana subuladdin? Ahkam syariah. Subuladdin itu yaitu ahkam syariah. Hukum syariat. Nah, tadi baitnya gimana bunyinya? Saya lupa lagi udah dihafal. Wassalatu wassalamu sarmada Kepada ala nabiyyi khairi man qad wahada Oman qad wahada. wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Wa Sabila dinil haqqi ghaira mubtadi ya. Sabila. ghairu mubtadi. Ya, sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Ya. Cuma di sini berarti tambahan nih dalam matan kan nggak ada subuluddin kan? Nggak ada, Hmm. nggak ada dalam matan. Yang dalam matan sabila. Ini subul. Jadi bermula subuluddin itu ahkamu syariah. Kalau ada kata subuluddin apa mana jalan agama? Ahkamu syariah, hukum syar'i. Nah, gitu kita maknanya. Iya. Wal haqih wa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah bermula hak yang ada dalam bait sabilal haqi bermula hak itu dianya hak kulluma setiap sesuatu yang muafakat dia akan kitab dan sunnah wal ijma'a dan akan ijma awil qiyasa atau qiyas. Nah itu yang sesuai dengan kitab sunnah ijma. Nah itulah kebenaran. Bahwa khilaful batil dianya hak itu sebalik batil. Qauluhu ghaira mubtadi. Bermula ucapannya nazim ghaira mubtadi halun min qauli itu hal dari ucapannya nazim man tabi. Man orang-orang yang mengikuti ya hal karena orang itu ghaira mubtadi, bukan pelaku bid'ah. Nah, ini kalau pelaku bid'ah nggak masuk dalam doa ini. Wal mubtadi'u huwa man kharaja anil haqqi. Bermula si mubtadi' itu orang yang keluar ia dari kebenaran.
Wahwal mazmum, dianya si mubtada itu tercela. Ya. Hmm. Qala ulama, berkata oleh para ulama, al bid'atu lughatan makana mukhtara'an ala ghairi misalin sabiqin. Bermula bid'ah secara bahasa itu sesuatu yang ada, yang suatu itu mukhtaraan, yang dibuat ala ghairi misalin sabiq, di atas tidak ada contoh yang mendahuluinya. Barang baru, Hmm. barang baru yang nggak ada contoh sebelumnya, itulah bid'ah secara lughawi. Nah, jadi banyak banget benda-benda bid'ah sekarang, misalkan benda penemuan baru. Wah, Termasuk Zoom ini. ya Zoom ini bid'ah ya. Nah, wasyara'an, bid'ah pada syarak ma'uhdisa ala khilafi amri syari'i. Itu sesuatu yang diadakan, akan sesuatu di atas sebalik urusan syar'i. Nah, urusan agama atau perintah agama. Jadi dicarikan dalilnya, nggak ada dalil, dalil umum nggak ada, dalil khusus nggak ada, baru bisa disebut bid'ah Bid'ah, bid'ah. secara syar'i. Selama ada dalilnya, walaupun dalil umum, nggak disebut bid'ah. Ini bid'ah kagak kelar-kelar urusannya. Dari zaman bahla bahas bid'ah, sampai sekarang belum Cap, kelar. capek. Belum ketemu pembahasan yang paling mantap. Nah, udah ada pembahasan, cuma kita yang nggak paham. Eh, sebelah beda lagi. Wahya min haisuhiya mungkasimatun ila aksamin khomsatin. Wahya, dan bermula dianya bid'ah min haisuhiya, dari segi dianya bid'ah. Nah, itu mungkasimatun terbagi kepada kelompok yang 5. Ada 5 macam bid'ah, ditinjau dari Hmm. bid'ah. Bid'ah tanpa melihat Ini hal luar lain. biasa ya, jelasin bid'ah, jelasin ini sabil, jelasin. Apa yang ketemu beliau jelaskan, ini keren kan? Ini kalau ceramah ketika bicara sesuatu, jelasin ini. Kayak kita ya, nah, nggak ketang-ketang. Judulnya kita busalah di awal. Begitu kita Iya. masuk, udah kemana-mana, bab salah ke dia. Udah mau khatam juz 1, Ustaz. Ahaduha wajibun. Bermula salah satunya 5 macam bid'ah itu wajib. Bahwa dan dianya bid'ah yang wajib, matana walathu kawaidul wujubi wa adillatuhu minasyari. Hmm. Sesuatu yang memasuki, mencapai apa bahasa Indonesia yang bagus. Itu sesuatu tanawalat, yang menggapai akannya sesuatu, yang masuk kepadanya oleh kawaidul wujub, oleh kaedah-kaedah wajib dan dalil-dalilnya wajib dari syara. Jadi bid'ah wajib sesuatu Hmm. itu walaupun belum ada sebelumnya tapi masuk dalam kaedah wajib atau dalil wajib. Ya. Contoh dulu biar kita paham. Nah, contoh kata dwinil Quran, seperti menyusun Quran. Hmm. Wasyara'i, dan seperti membukukan Quran ya. Tadwin ini membukukan Quran. Iya. Wasyara'i membukukan syariat. Bikin kitab fikih, kitab ini, kitab itu sah. Yang Ada ada apa? perintah. Ada hadis Qobla Tadwin apa? Ada apa buku begitu? Ya, kan baru ini kan buku baru kan. Ya. Nah, dulu kan versi lisan, nukil lisan-lisan. Sekarang, ditulis. Ini bid'ah wajib malah. Nah, syarat wajib. Idza khifa alaiha dhiya, apabila dikhawatirkan, ditakuti atasnya syariat-syariat tadi akan lenyap. Nanti orang sesudah para ulama jadi nggak tahu apa-apa, Ustaz, kan? Meninggal ulamanya. Kalau disimpan secara lisan nggak awet. Nah, disimpanlah dalam kitab wajib. Fa inna tabligha liman ba'dana minal quruni wajibun ijma'an. Karena sungguh menyampaikan bagi orang sesudah kita dari kurun-kurun, dari orang-orang abad-abad Generasi ke sesudah generasi ya. generasi. Untuk menyampaikan bagi orang sesudah kita dari generasi-generasi, itu wajib nisbah ijma. Wa ihmalu zalika haramun ijma, dan membiarkan demikian itu haram secara ijma juga. Jadi wajib berarti nulis kitab, Ustaz. Kita hukum gitu Hmm. menurut Syenawi. Zada ba'dul mutaakhirin, menambahkan oleh sebahagian mutaakhirin, wa minal bid'ahil wajibati alal kifayah. Sebahagian dari bid'ah-bid'ah yang wajib di atas kifayah. Ini bid'ah wajib kifayah. Al-istighalu bi'ulumil arabiyyatil mutawakkifi 'alaiha fahmul kitab wa sunnah. Itu Waduh. menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu yang terhenti kepadanya ilmu oleh memahami kitab dan sunnah. Ya, Ya. wajib nih. Kan nahwi, belajar nahwu wajib. Aduh, wajib. Kena nih. Kembali lagi Ketemu. kita ke jarumnya. Nah, Aduh. Wasarfi, seperti belajar saraf, wal Sorof. ma'ani, ilmu Hmm. ma'ani ya.
Wal bayan ilmu bayan, wal lughah Waduh. ilmu lughah. Bi khilafil arud, dengan sebalik ilmu arud. Nah, ilmu arud apa Ustaz? Ilmu syair apa? Wal kawafi, dan ilmu kawafi tentang ujung-ujung syair. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Mantek nggak masuk kayaknya nih. Hmm. Nah itu. Jadi Wah, termasuk barusan bid'ah saya yang dengar itu padahal itu menurut beliau sangat penting. Belajar ilmu logika. Logika kan ilmu mantik bro ya. ya, kalau orang memiliki fitrah yang bersih, secara otomatis dia paham Ustaz. Hmm. Makanya nggak wajib ya. Paham. Kalau pikirannya belum kotor, biasanya tahu cara berpikir yang bagus, yang sistematis. Cuma tetap perlu belajar dikit biar ya mengatur mukadimah barangkali kan. Ya. Jadi sebahagian dari bid'ah yang wajib kifayah itu menyibukkan diri dengan ilmu Arabiah, tamyidus sahihil hadisi min saqimiha. Membedakan sahih hadis dari sakitnya hadis. Harus tahu hadis sahih mana, hadis yang enggak sahih mana kan. Nah, biar enggak salah dalam berhujjah. Wa tadwinu nahwil fikhi wa usulhi wa adillatihi, dan termasuk wajib kifayah juga menyusun seumpama fikih, usul fikih dan dalil-dalilnya. Ya. Waraddu alal qadariyati, dan membantah kepada qadariyah, wal jabariyah kepada jabariyah, wal murji'ah murji'ah, wal mujassimah dan mujassimah. Idza da'an ila dzalika hajatun, bila mendorong, menyeru kepada demikian semua oleh hajat. Bila perlu membantah, ada qadariyah di kampung kita harus mempelajari ilmu tentang membantah qadariyah. Ya, ya. Yang aneh di qadariyah doang satu Ustaz. Hmm. Biasanya orang nisbat itu kalau isbat Ustaz. Jabariyah kan orang yang menyatakan dia dipaksa oleh Allah kan gitu Ustaz. Ya, dipaksa. Dia Paham Jabar ya. menyaksakan dipaksa disebut Jabariyah. Ini Qadariyah kan bukan orang yang menyatakan ada takdir. Justru dia menafikan takdir kan gitu Ustaz. Oh gitu. Ya, Qadariyah itu menyatakan nggak ada takdir. Paham yang disebut paham qadariyah itu dia menyatakan tidak ada takdir gitu bro Tidak ya. ada takdir. Menafikan takdir tapi justru dinisbat kepada Qadariyah. Biasanya nisbat itu kepada sebut murjiah misalkan enggak. Kaum yang menyatakan yang penting orang yang beriman dosa besar tidak mempengaruhi. Kan murjiah itu. Mujasimah. Mujasimah kan orang yang menjisimkan Tuhan. Kan gitu. Iya, menyimpulkan Allah. Semua isbat. Isbat baru dia disebut mujasimah. Qadariyah doang satu yang saya lihat ada aneh. Orang yang menafikan takdir disebut Qadariyah. Mestinya orang yang menetapkan adanya takdir baru disebut Qadariyah. Qadariyah. Nah ini. Nah itu. Ya, tapi ya nggak apa-apa Ustaz. Mungkin ada pembahasan dalam kitab-kitab tauhid besar. Iya. Ya. Ini Kenapa? Karena ini kita akidatul awam tapi ini bahasanya ini bukan orang awam. ya ini segini dianggap awam Ustaz. Masya Allah. Nah, kenapa perlu membantah Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah? Lianna hifdzah syariah, karena menjaga syariat fardu kifayatin, itu fardu kifayah fima pada sesuatu zada yang lebih ia alal muta'ayyin, di atas yang tertentu. Yang lebih di atas fardu ini ya jadi fardu kifayah. Hmm. Wala yata'atta hifdhuha illa bidzalik, dan tidak mungkinlah oleh menjaganya syariat kecuali dengan demikian tadi. Nah, wa ma la yata'attal wajibul mutlaqu illa bihi fahuwa wajib, ini kaidah, dan sesuatu yang tidak mungkinlah oleh wajib yang mutlak kecuali dengannya sesuatu fahuwa, maka sesuatu itu jadi wajib juga. Nah, Masya Allah. Tambihnya Gimana? banyak sekali bro. Gimana? Tambihnya panjang banget nih. Gak apa-apa Ustaz. Masya Allah. Kita lanjut lagi dikit lagi Ustaz. Ya, kira. Kalau jam udah jam berapa? Udah jam Oh, 9. 1,5 jam nih. Oh, titik udah di Ustaz. Iya. Panjang-panjang Ustaz aja soalnya mau Ustaz hafal ini. Allahu a'lam bishawab ilaihil Masya marji wal ma'ab sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi Allah. walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, guru.